Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya dalam pembelajaran matematika. Semoga dimanapun kalian berada, kalian dalam kondisi yang sehat dan masih tetap bersemangat. Jangan lupa sebelum kalian mengikuti pembelajaran hari ini, jangan lupa klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe. Jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya agar kalian dapat pemberitahuan video terbaru dari channel saya. Nah, materi hari ini adalah materi kelas 8, yaitu tentang menentukan persamaan garis lurus. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, kalian dapat menentukan persamaan garis lurus yang melalui titik 0, C dan bergradien M. Kalian dapat menentukan persamaan garis lurus yang melalui titik X1, Y1 dan bergradien M. Dan yang terakhir adalah kalian dapat menentukan persamaan garis lurus yang melalui dua titik A, X1, Y1 dan B, X2, Y2. Yang pertama kita bahas adalah persamaan garis yang melalui titik 0, C dan bergradien M. Nah, jika persamaan garis yang melalui titik 0, C dan bergradien M, persamaan garisnya adalah Y sama dengan MX plus C. Kita langsung menuju ke contoh soal. Contohnya, tentukan persamaan garis yang melalui titik 0, -5 dan bergradien 1/3. Jawab. Nah, karena titik yang dilalui adalah 0, -5, maka C ini adalah yang di belakang ini. Berarti C-nya adalah -5 karena di sini sudah dijelaskan bahwa melalui titik 0, C. Berarti C-nya yang belakang, yaitu C-nya -5. Kemudian diketahui bergradien 1/3, jika gradien maka 1/3 ini jadi M. M-nya sama dengan 1/3. Nah, persamaan garisnya seperti yang telah saya sebutkan tadi, Y sama dengan MX plus C seperti ini. Kemudian yang sudah diketahui kita masukkan, Y sama dengan M-nya apa tadi? M-nya 1/3. 1/3 X tetap X ditambah C-nya -5. Kemudian Y sama dengan 1/3 X, ini plus dikali min, hasilnya min. Min berapa? Min 5. Jadi persamaan garisnya adalah Y sama dengan 1/3 X dikurangi 5. Selanjutnya adalah persamaan garis yang melalui titik X1, Y1 dan bergradien M. Adapun persamaan garisnya adalah Y dikurangi Y1 sama dengan MX dikurangi X1. Contohnya, tentukan persamaan garis yang melalui titik 2,3 dan bergradien -5. Jadi nanti yang perlu kita tentukan terlebih dahulu adalah X1, Y1 dan M-nya sebelum kita mengerjakan soalnya. Jawab, karena titik yang dilalui adalah 2,3, maka X1 ini adalah yang depan, berarti X1-nya 2, dan Y1 adalah yang belakang, berarti Y1-nya adalah 3. Kemudian karena bergradien -5, maka gradien itu simbolnya adalah M, berarti M-nya sama dengan -5. Jika sudah ditentukan ini, maka kita langsung masuk ke persamaan. Y dikurangi Y1 sama dengan M, X dikurangi X1. Y dikurangi Y1-nya 3, kita masukkan 3, sama dengan M, -5, kita tulis -5, buka kurung, X tetap X dikurangi X1-nya 2, maka ini kita ganti angka 2 tutup kurung. Y dikurangi 3 tetap sama dengan ini dikalikan. Ini mengacu pada sifat distributif perkalian, -5 kali X, -5
X, kemudian negatif 5 kali negatif 2 hasilnya adalah positif 10, karena negatif kali negatif hasilnya positif. Kemudian setelah sampai sini kita perhatikan apa yang diminta dalam soal. Apakah di soal nanti bentuknya Y sama dengan atau AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, itu yang perlu kita tuju nanti. Jika yang diminta bentuknya Y sama dengan, biasanya kalau di pilihan ganda, itu ada yang berbentuk Y sama dengan, ada yang AX plus BY plus C sama dengan 0. Kita bahas yang pertama dulu, jika dibentuk Y sama dengan MX plus C. Nah, dari sini, jika dibentuk Y sama dengan, karena Y-nya di ruas kiri, maka selain variabel Y ini pindah ke ruas kanan. Selain variabel Y apa ini? Negatif 3. Y-nya tetap di kiri. Negatif 3 ini pindah ke ruas kanan. Kemudian yang di ruas kanan tetap. Ini berarti tetap kita tulis di ruas kanan negatif 5X plus 10. Kemudian negatif 3-nya pindah ke ruas kanan jadi plus 3. Menjadi Y sama dengan negatif 5X 10 ditambah 3 sama dengan berapa? 13. Jadi Y sama dengan negatif 5X ditambah 13. Ini jika bentuk dalam pilihan gandanya Y sama dengan MX plus C. Namun jika diubah dalam bentuk AX plus BY plus C sama dengan 0, berarti ini yang berada di ruas kanan, ini kita pindah semua ke ruas kiri. Negatif 5X pindah ke kiri jadi positif 5X. Kemudian Y-nya tetap positif Y karena sudah di ruas kiri. Kemudian 10 tambah 3, 13 dipindah ke ruas kiri jadi negatif 13 sama dengan 0. Jadi ingat-ingat kalau dibentuk AX plus BY plus C sama dengan 0, ini kita pindah semua ke ruas kiri atau dipindah semua ke ruas kanan. Tergantung pada jawaban di pilihan ganda atau yang diminta dalam soal. Kita lanjut ke persamaan garis yang melalui dua titik, yaitu titik X1,Y1 dan X2,Y2. Adapun persamaan garisnya jika diketahui dua titik, yaitu Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Contoh soalnya, tentukan persamaan garis yang melalui titik A negatif 3,5 dan B 2,8. Jawab, titik A negatif 3,5, maka yang jadi X1 adalah yang depan, yaitu negatif 3, dan Y1-nya adalah yang belakang, yaitu 5. Kemudian titik B-nya 2,8, maka X2-nya adalah 2, dan Y2-nya adalah 8. Jadi yang menjadi X1 dan Y1 itu adalah yang titik A, atau titik yang disebutkan pertama kali, kemudian yang menjadi X2, Y2 itu adalah titik yang disebutkan yang terakhir atau titik B. Ini tergantung pada soal. Jika titik A ya, berarti A yang duluan, B-nya yang belakang. Kemudian jika titiknya P dan Q, maka titik P-nya nanti jadi X1,Y1 dan Q-nya jadi X2,Y2. Kita langsung ke rumusnya. Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Sesudah kita tentukan X1 Y1 dan X2 Y2, kita masukkan ke rumus. Y dikurangi Y1 5 per Y2 dikurangi Y1 8 dikurangi 5. Ini sama dengan X dikurangi X1-nya negatif 3. X dikurangi, karena ini negatif berarti buka kurung negatif 3. Jangan salah tulis, karena tanda rumusnya sudah negatif. Jadi jika ada yang bernilai negatif, maka ya dikurung ditulis tetap negatif. Kemudian X2 dikurangi X1. X2-nya 2 dikurangi
X1-nya negatif 3. Kemudian setelah dari sini, Y dikurangi 5 tetap per 8 dikurangi 5 tetap sama dengan X dikurangi negatif. Negatif kali negatif positif. Jadi X plus 3 ini per 2 dikurangi negatif 3. Negatif kali negatif positif, jadi 2 plus 3. Ini sudah saya tulis. Kemudian yang bisa kita hitung, Y dikurangi 5 tetap per 8 dikurangi 5, 3 sama dengan X plus 3 tetap per 2 ditambah 3, 5. Ini Y dikurangi 5 per 3 sama dengan X plus 3 per 5. Saya tulis ulang. Kemudian ini dikali ini kita taruh di ruas kiri. Kemudian ini dikali ini semua kita taruh di ruas kanan. 5 dikali Y dikurangi 5 sama dengan 3 kali X ditambah 3. Kita lakukan perkalian dengan sifat distributif. 5 kali Y 5Y dikurangi 5 kali 5 25 sama dengan 3 kali X 3X ditambah 3 kali 3 9. Jika yang diminta di soal bentuknya Y sama dengan MX plus Y, maka dari sini saya tulis ulang biar tidak bingung. Kemudian karena Y sama dengan, maka di ruas kiri kita sisakan yang memiliki variabel Y saja. Kemudian selain yang memiliki variabel Y alias di sini negatif 25, kita pindah ke ruas kanan. 5Y di ruas kiri sama dengan di ruas kanannya tetap 3X plus 9, kemudian negatif 25, kita pindah di kanannya sama dengan jadi positif 25. Menjadi 5Y sama dengan 3X, 9 ditambah 25, 34. Karena masih 5Y, maka kita jadikan Y. Y-nya sama dengan ini dibagi 5. 3X dibagi 5, 3 per 5X. Ditambah 34 dibagi 5, 34 per 5. Ini bentuknya pecahan karena memang 3 dan 24 tidak bisa dibagi 5. Jadi biarkan saja dalam bentuk pecahan. Namun jika bisa dibagi, maka hitung hasilnya. Namun jika yang diminta pada soal bentuknya AX plus BY plus C sama dengan 0, maka ini saya tulis ulang. Kemudian ruas kanan boleh kita pindah semua ke ruas kiri, ataupun sebaliknya ruas kiri kita pindah semua ke ruas kanan. Kalau ini saya pindah ruas kiri, kita pindah semua ke ruas kanan. Jadi kalau ruas kiri kita pindah semua ke ruas kanan, ruas kirinya jadi 0. Ini 3X plus 9 tetap di ruas kanan, kemudian 5Y jadi di kanannya sama dengan jadi negatif 5Y. Negatif 25 pindah ke kanan jadi positif 25. Menjadi 0 sama dengan 3X. Karena AX plus BY setelah yang memiliki variabel X, yang memiliki variabel Y berarti 3X. Kemudian negatif 5Y, 9 ditambah 25, 34. Jadi urutannya yang memiliki variabel X, yang memiliki variabel Y, kemudian yang terakhir adalah konstanta. Karena hasilnya 0 sama dengan 3X dikurangi 5Y plus 34, maka ini sama saja dengan kita balik 3X dikurangi 5Y ditambah 34 sama dengan 0. Ini sudah menjadi bentuk AX plus BY plus C sama dengan 0. Atau jika tanda seperti ini positif, negatif, positif tidak ada di pilihan jawaban, misalkan soalnya berbentuk pilihan ganda, maka kita kalikan semua ini dengan negatif. Jadi negatif 3X ditambah 5Y dikurangi 34 sama dengan 0. Kita sesuaikan dengan pilihan yang ada pada soal. Bagaimana? Mudah kan? Semoga kalian paham ya dengan materi ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian agar dapat membantu teman-teman kalian belajar dengan lebih mudah dan tentu lebih menyenangkan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.